Oke, sekarang ke untuk model pembelajaran berbasis multimedia. Jadi, sepertinya saya keliru menyebutkan kalau video ini uh, dengan dua video sebelumnya itu adalah materi untuk strategi belajar mengajar series ketiga ya atau mid ketiga. Sebenarnya ini adalah mid keempat gitu ya. Jadi saya salah lihat sehingga saya lompati yang mid ketiganya. Mungkin nanti bakal uh, diuploadnya setelah video ini gitu ya. Jadi ya itu saja uh, info tambahan ya gitu ya. Buat yang bingung nanti mid ini adalah mid ketiga ya materi sorry ini adalah mid keempat sehingga nanti mid ketiga materinya akan diupload setelah mid keempat selesai. Jadi ini adalah materi yang terakhir untuk mid keempat ya, model pembelajaran berbasis multimedia. Oke, sekarang untuk model pembelajaran berbasis multimedia itu sebenarnya adalah model pembelajaran yang memakai media berupa multimedia gitu. Jadi um, apa ya, tidak begitu baku sekali atau strict sekali sih sebenarnya ciri-cirinya, langkahnya, keunggulan dan kelemahannya. Jadi tergantung dari multimedia apa yang dipakai sebenarnya gitu ya. Jadi tidak bisa disamaratakan atau digeneralisasikan sama beda dengan model pembelajaran sebelumnya yang saya sudah jelaskan gitu. Jadi kalau yang ini khusus yang berbasis multimedia tergantung ya ciri-cirinya, langkah-langkahnya, keunggulan dan kelemahannya yang dipakai itu jenis multimedia apa gitu ya. Pasti akan berbeda tiap multimedia yang dipakai. Oke, sekarang saya akan seperti biasa membacakan bacaan yang sudah saya dapat. Jadi ini mengenai pembelajaran berbasis multimedia ya. Jadi, peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu unsur konkret yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejalan dengan itu, hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah masalah prestasi belajar atau hasil belajar ya. Masalah umum yang sering dihadapi oleh siswa itu khususnya adalah masih cukup banyak yang belum dapat mencapai hasil belajar atau prestasi belajar yang memuaskan atau yang minimal itu ya di bawah minimal itu lewat standar KKM gitu. Nah, sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan prestasi belajar tersebut mengalami kegagalan dalam bidang akademik, baik faktor yang berada dalam diri siswa maupun faktor yang berada di luar siswa, seperti tingkat intelijensi yang rendah, kurangnya motivasi belajar, cara belajar yang kurang efektif, minimnya frekuensi dan jumlah waktu belajar, tingkat disiplin yang rendah, media belajar atau bahan ajar yang masih kurang disediakan pihak sekolah dan sebagainya. Demi mencapai prestasi belajar yang memuaskan, dengan sistem pendidikan yang semakin maju dan didukung juga perkembangan teknologi, sehingga teknologi multimedia ini tuh bisa digunakan sebagai potensi besar untuk merubah cara belajar ya, misalnya untuk memperoleh informasi, menyesuaikan informasi dan sebagainya. Nah, sehingga lahirlah pembelajaran berbasis multimedia itu gitu ya. Sekarang apalagi sudah sangat familiar gitu ya, setiap orang itu menggunakan multimedia gitu ya untuk belajar. Nah, ini mungkin bacaan yang sudah tidak up to date karena ini di tahun 2011, namun mungkin masih bisa relevan ya untuk kita bisa pahami apa sih pembelajaran multimedia itu, sehingga saya ambil bacaan ini ya. Nah, saya lanjut meskipun memiliki keterbatasan dan tentu tidak harus dilihat sebagai pengganti untuk wajah to face atau face to face ya. Jadi maksudnya pembelajaran tatap muka, tapi ya pembelajaran berbasis multimedia itu juga punya keuntungan gitu ya untuk pengembangan guru yang profesional. Multimedia juga menyediakan peluang bagi guru ya atau pendidik untuk mengembangkan teknik pembelajaran yang baru sebenarnya ya, sehingga menghasilkan hasil yang maksimal harapannya. Demikian juga bagi para peserta didik dengan multimedia diharapkan mereka akan lebih mudah untuk menentukan dengan apa dan bagaimana
mereka belajar atau mereka itu memperoleh informasi ya secara cepat dan efisien. Sumber informasi tidak lagi hanya dari buku, dari guru saja, tapi bisa dari mana saja gitu. Kemampuan teknologi multimedia yang semakin baik dan berkembang akan menambah kemudahan dan mendapatkan pengetahuan dan dalam mendapatkan pengetahuan siswa tentunya. Jadi kita bisa akan langsung masuk ke pengertian multimedia ya, karena yang difokuskan di sini adalah pembelajaran yang menggunakan multimedia. Jadi kita harus tahu dulu multimedia itu apa. Jadi multimedia adalah media yang menggabungkan lebih dari dua unsur ya. Entah itu teks grafis atau teks gambar, grafis foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi. Jadi lebih dari satu ya. Atau ya kalau semakin banyak mungkin berarti semakin multimedia dia ya medianya. Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Kalau linear, yaitu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial atau berurutan, contohnya TV dan film. Jadi ya sudah ada sudah ada urutannya yang dirancang oleh yang membuat gitu ya. Sedangkan ini dari ROX, multimedia itu dapat diartikan sebagai kombinasi dari komputer dan video ya, kombinasi dari paling sedikit dua media input dan atau output. Media ini dapat berupa audio, suara, musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Terus yang lain dari Hofstadter ya, multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berekreasi, dan berkomunikasi. Menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Ini diulang ya. Oke. Sedangkan kalau multimedia interaktif itu adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Misalnya multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game. Sedangkan kalau yang pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Jadi kalau multimedia interaktif ini tuh penggunanya kita itu bisa menentukan kita tuh mau mau belajar di bagian mananya gitu ya. Sedangkan kalau yang sudah diatur oleh pembuatnya, multimedia linear itu pengguna ya hanya ya mau nggak mau nonton itu gitu ya, atau pakai pakai multimedia itu gitu ya, tanpa kita bisa tanpa kita itu bisa memilih kita mau pakai urutan yang mana gitu. Jadi urutannya itu udah diatur oleh pembuatnya kalau multimedia linear. Ya, kalau multimedia interaktif ya berarti penggunanya bisa ikut campur tangan gitu ya. Dia menggunakan itu tuh dia bisa deciding dia mau belajar yang mana dulu gitu ya. Urutannya bisa dipilih sesuai penggunanya maunya yang mana. Nah, jadi dalam pembelajaran yang utama adalah bagaimana siswa belajar. Belajar dalam pengertian aktivitas mental siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat relatif konstan. Secara sederhana, multimedia itu diartikan lebih dari satu media ya. Tadi kita udah tahu bahwa ya kombinasi gitu ya. Apa aja, mau grafis dan teks. Grafis di sini maksudnya gambar ya atau ilustrasi gitu, atau misalnya suara dan video, suara dan animasi. Jadi penggabungan itu nantinya akan harapannya bisa menampilkan atau bisa menyampaikan pesan atau informasi pelajaran ya gitu. Konsep penggabungan ini memerlukan beberapa jenis peralatan tentunya ya, atau perangkat keras yang masing-masing tetap menjalankan fungsi utamanya sebagaimana biasanya, dan komputer merupakan pengendali di seluruh peralatan. Jadi kalau dalam hal ini tuh dia masih pakai komputer ya. Sekarang kita udah bisa pakai laptop, smartphone, atau kita pakai tablet, atau pakai mungkin aplikasi gitu ya. Kayak multimedia bertujuan untuk menyajikan informasi dalam bentuk yang menyenangkan, menarik, mudah dimengerti, dan jelas ya. Gitu. Ini juga udah.
Jadi langsung aja ke multimedia pembelajaran. Jadi Computer Technology Research CTR menyatakan bahwa 20% manusia itu menyerap apa yang mereka lihat, 30% apa yang mereka dengar, 50% apa yang mereka lihat dan dengar, dan 80% apa yang mereka lihat, dengar, dan lakukan. Jadi semakin keterlibatan aktif dari siswa itu sebenarnya semakin persentase materi terserap itu lebih besar gitu. Jadi kalau hanya materi itu dilihat saja, itu hanya sedikit materi itu diterima atau disimpan di memori siswa, otak siswa. Sedangkan kalau misalnya mendengar mungkin lebih nambah dikit ya. Tapi kalau misalnya digabungkan antara dia melihat dan mendengar, mungkin akan lebih besar potensi penyimpanan materi itu di otak. Dan apalagi kalau misalnya setelah mereka melihat dan mendengar, mereka mengulang itu gitu ya, materi itu, atau melakukannya gitu. Jadi itu akan lebih efektif sebenarnya. Nah, sehingga multimedia ini tuh harapannya bisa jadi alat yang efektif untuk pembelajaran. Multimedia juga akan membantu menyebarkan informasi kepada jutaan orang, bahkan tidak memiliki komputer dan tidak mengerti komputer. Jadi apalagi sekarang ya, semua kalangan usia itu bisa menggunakan ya smartphone gitu ya, untuk mengakses berbagai macam informasi gitu ya, misalnya di YouTube. Itu jadi sangat uh, sangat semuanya tuh bisa mengakses gitu ya. Jadi terbuka untuk siapa aja sebenarnya sekarang informasi. Multimedia yang dirancang dengan baik membantu siswa membangun model mental yang lebih akurat dan efektif daripada yang mereka lakukan dari teks saja. Itu penting dicatat karena ya multimedia itu kan tadi bukan hanya teks ya. Teksnya itu bisa dibuat berwarna, bisa dibuat bergerak, bisa ditampilkan sesuai dengan timingnya gitu. Kemudian bisa ditambahkan gambar, bisa ditambahkan animasi, bisa ditambahkan mungkin teks itu tuh bisa bersuara gitu ya. Jadi ada naratornya atau teks itu juga bisa di apa ya? Diringkas gitu ya. Kalau dalam buku kan teks itu kan penjelasan ya. Jadi banyak penjelasan. Sedangkan kalau misalnya dia itu dibuat uh, interaktif, maka teks itu bisa diringkas per poin gitu kan. Terus ataupun bisa ditambahkan video gitu. Jadi banyak sekali variasi informasi yang bisa disajikan dalam bentuk multimedia interaktif ini ya untuk pembelajaran. Oke. Proyek berbasis multimedia pembelajaran adalah metode pengajaran di mana siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam perjalanan merancang, merencanakan, dan memproduksi produk multimedia. Jadi ini mungkin kalau pembelajarannya itu berbasis proyek, tapi nanti proyeknya itu berupa multimedia. Jadi siswanya itu yang merancang multimedianya, ya. Tapi mungkin kalau untuk level SMA, SMP, mungkin pembelajaran multimedia yang dimaksud adalah gurunya ya, yang menyelipkan multimedia gitu di kelas untuk proses pembelajaran. Jadi entah gurunya itu yang mengembangkan sendiri multimedianya atau mereka membeli multimedia tersebut atau apa ya? Kalau sekarang kan kayak copy linknya aja gitu ya, kalau misalnya video gitu ya, untuk ditampilkan di kelas gitu, multimedia orang lain ya, punya orang lain terus dipakai gitu untuk belajar gitu. Presentasi ini, oh sorry, mana tadi? Produk multimedia berbasis presentasi seperti slideshow terkomputerisasi sebuah situs web atau video. Presentasi ini akan mencakup bukti bahwa siswa sudah menguasai konsep kunci dan proses yang dibutuhkan untuk mengajar dan akan menjadi sumber kebanggaan yang besar bagi mereka. Nah, ini masih lanjutan dari proyek berbasis multimedia yang dibuat oleh siswa. Kalau misalnya untuk guru ya berarti guru yang akan membuat multimedia berupa presentasi atau menggunakan misalnya program PowerPoint gitu ya, Microsoft PowerPoint, ataupun sekarang guru bisa mengembangkan multimedia presentasi itu lewat website yang menyediakan program untuk presentasi ya, seperti kalau sekarang itu Canva yang populer gitu. Jadi sudah banyak template di sana sehingga tinggal
pakai aja dan dimasukkan aja informasi di PowerPoint itu gitu ya, di Canva-nya gitu. Jadi yang mengembangkan multimedia itu adalah gurunya, dan nanti setelah itu dipakai si multimedia itu di kelas, sehingga nanti siswa bisa mendapatkan kayak pengalaman belajarnya itu bukan dari teks aja atau dari penjelasan guru aja, tapi juga mereka bisa mendapat sumber belajarnya atau media belajarnya itu berupa misalnya presentasi itu gitu ya, di mana presentasi itu pasti punya template yang menarik tentunya gitu ya, dan mungkin akan lebih sedikit tulisan yang mereka lihat dibandingkan kalau tulisan yang ada di buku saja gitu. Jadi harapannya bisa lebih memvisualisasikan materi tersebut sebenarnya ya. Nah, media dalam pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk memperjelas pesan yang disampaikan guru. Media juga berfungsi untuk pembelajaran individual, di mana kedudukan media sepenuhnya melayani kebutuhan belajar siswa. Beberapa bentuk penggunaan media ya yang dapat digunakan itu tadi ada teks ya, teks. Tentunya kalau misalnya medianya berupa teks, nanti pemilihan teksnya ini tentunya akan disesuaikan dengan media yang mau dibuat. Entah nanti akan disesuaikan jenis hurufnya, warna huruf, proporsi huruf di tampilan media tersebut, ya itu. Biar teksnya itu menarik juga untuk nanti bisa dibaca oleh siswa. Nah, ini mungkin jenis-jenis format teks ya. Jadi biasanya formatnya itu .txt gitu ya, untuk teks yang dia ya teks aja gitu ya, tanpa ada format apa-apa. Dan kalau yang formatted text itu biasanya formatnya itu .rtf ya. Jadi maksudnya adalah teks format ini tuh dia punya lebih banyak variasi, misalnya bisa ditebalkan, dimiringkan, digaris bawah, diberi warna, dipilih jenis font dan lain-lain. Jadi mungkin lebih canggih atau lebih menarik formatted text ya, dibandingkan kalau hanya teks aja gitu, atau hanya bisa untuk menampilkan teks aja. Nah, terus hypertext ini teks yang punya link ya. Jadi kalau kita mau menyertakan kayak link atau apa ya, misalnya nih kita mau masukin video ya, tapi videonya itu nggak ada di tampilan PPT-nya, PowerPoint-nya. Jadi kita tinggal naruh aja link video itu, misalnya link video itu sumbernya dari YouTube, sehingga kita tinggal masukkan aja linknya di hyperlink itu ya, nanti lewat tulisan gitu, sehingga nanti ketika diklik tulisan itu ya, nanti akan tampilan PowerPoint itu nanti akan mengarah ke sumber yang dituju, yaitu misalnya video yang ada di YouTube itu. Gitu. Jadi sebenarnya lebih memudahkan pengorganisasian ya. Jadi nggak semuanya dimasukin satu kali di misalnya tampilan PowerPoint gitu. Jadi bisa aja hanya berupa tulisan, terus nanti tulisan itu bisa diklik karena sudah ada link sumber yang mau dituju gitu. Jadi lebih ringan juga ya untuk ukurannya, ukuran file dari PowerPoint-nya. Itu karena nggak semuanya dimasukin jadi satu. Terus selain teks ada gambar ya, unsur dari multimedia itu. Jadi gambar ini tuh bisa macam-macam, gambar asli, objek asli gitu ya. Atau misalnya gambarnya itu ya grafik gitu, atau diagram. Atau misalnya gambarnya itu ya berupa gambar kayak ilustrasi gitu ya. Itu juga bisa, macam-macam jenis dari gambar itu ya. Jadi biasanya kalau yang gambar yang berbasis bitmap itu adalah gambar yang harus memperhatikan resolusi ya. Jadi semakin tinggi resolusinya maka semakin bagus juga kualitasnya ya. Sedangkan kalau gambar yang berbasis vektor itu kayak garis, kotak, lingkaran, elips, ini tuh mungkin tidak begitu dipentingin resolusinya gitu ya, karena dia nggak berbasis bitmap tapi berbasis vektor.
Oke, terus sekarang ada juga suara ya. Suara ini tuh untuk ya membuat misalnya teks itu jadi bisa ada suaranya gitu. Jadi misalnya siswa itu membaca audiobook ya, buku yang bisa ada suaranya. Jadi mereka membaca tulisan itu juga mereka dengar gitu karena ada yang membacakan tulisan yang mereka baca gitu. Jadi ada audionya yang mereka dengar, ada visualnya yang mereka bisa baca atau lihat. Terus ada juga animasi. Animasi ini tuh adalah gambar yang bergerak ya. Jadi gambar itu tadi bisa dibikin bentuk GIF atau animasi ya. Jadi kayak pergerakan, terus bisa diulang-ulang jadinya gitu ya gambar itu. Jadi itu menampilkan kayak proses bisa gitu ya, efek perubahan itu juga bisa. Terus video di sini tuh bisa berupa video animasi sebenarnya gitu. Jadi animasi itu kan bisa dia itu gambar animasi tapi video juga bisa video animasi gitu ya. Jadi pergerakan itu juga bisa dalam bentuk video animasi atau misalnya eh, video yang menampilkan kayak fenomena yang terjadi gitu yang secara asli tanpa rekayasa kayak direkam kejadian itu gitu dimasukkan ke dalam video itu. Jadi ya kalau misalnya ada materi yang eh, membahas tentang kayak proses sesuatu gitu ya, maka lebih bagus yang dipahami siswa itu dengan cara mereka menonton video proses itu gitu ya. Nah, terus untuk perangkat multimedia ada perangkat keras atau hardware, itu ada ya tools yang kita bisa pegang langsung ya, misalnya smartphone. Terus kalau misalnya kita pakai laptop atau komputer ada mouse-nya, terus kalau pakai komputer ada keyboardnya gitu. Terus bisa jadi kita pakai kamera untuk merekam ya, misalnya guru mau merekam video, mau bikin video maka mereka bisa pakai kamera untuk merekam, terus untuk ada suaranya merekam suara gitu, jadi bisa pakai mikrofon. Um, Terus untuk piranti-piranti lain misalnya pakai ada speaker gitu ya. Terus misalnya mau disimpan dalam bentuk yang kayak konvensional DVD gitu ya si video itu, atau sekarang sih langsung aja di-upload ke website YouTube terus nanti tinggal di insertkan aja linknya gitu. Nah itu mungkin perangkat lunak ya jadinya ya kalau untuk sesuatu yang tidak bisa dipegang ya. Kalau yang bisa dipegang itu ya perangkat keras, kalau perangkat lunak ya berarti entah aplikasi yang dipakai, entah program yang dipakai, entah misalnya website yang dipakai juga gitu. Jadi di sini ya macam-macam. Mau dia itu program aplikasi atau website yang mengolah teks kah, atau mengolah gambar kah, atau mengedit gambar kah, atau untuk memprogramkan suara yang sudah direkam misalnya biar dia itu tidak ada noise-nya gitu ya, atau ribut-ribut background di belakang hanya suara naratornya kah gitu ya, jadi ada editing suara. Kemudian misalnya mau bikin animasi dari raw gitu ya, dari awal ya, bisa misalnya pakai program Macromedia Flash gitu, atau misalnya mau ngedit video itu juga bisa gitu ya. Sekarang pengolah video sekarang mungkin lebih dipopulerkan gitu ya karena banyak sekali aplikasi-aplikasi atau sosial media yang berbasis video sekarang gitu. Jadi mengedit video kalau dulu itu ya hanya bisa pakai laptop yang super canggih, tapi sekarang hanya pakai smartphone aja bisa gitu ya. Nah, penerapan aplikasi multimedia ini mungkin harapannya kan sebenarnya untuk membuat siswa itu bisa belajar lebih efektif. Namun bisa aja kalanya ada semacam gangguan yang terjadi akibat menggunakan si multimedia ini sebenarnya. Nah, misal jumlah siswa yang terlalu banyak berakibat tidak terpantau seluruh siswa sehingga tidak konsentrasi gitu. Jadi, misalnya di kelas itu jumlah siswa banyak, tapi mereka itu harus nonton video yang itu eh, perangkat kerasnya atau alatnya itu misalnya
adanya hanya LCD kecil gitu ya. Jadi videonya yang ditangkap oleh siswa yang di depan mungkin masih jelas, tapi kalau siswa yang di belakang itu pasti kurang jelas karena gambarnya kecil, sementara audiensnya banyak. Itu bisa aja gitu. Siswa yang di belakang kurang konsentrasi akhirnya karena ya nggak jelas apa yang mau dilihat. Itu bisa jadi seperti itu. Karena mungkin fasilitasnya kurang gitu kan dan tidak menyesuaikan audiensnya juga ya. Terus bisa aja video yang ditampilkan itu tentunya akan menimbulkan suara yang bisa aja kedengaran di kelas lain gitu ya. Apalagi kalau misalnya mereka itu menonton videonya tidak di kelas atau di ruangan yang ada peredam suaranya. Jadi pasti akan menggema gitu ya di kelas-kelas lain sehingga tentunya nanti di kelas lain itu tidak konsentrasi gitu terhadap materi mereka gitu akibat dari ya itu tadi ya sebenarnya. Terus perangkatnya lebih banyak menggunakan perangkat papan tulis yang memakan waktu lebih banyak ketika dilakukan setiap penulisan materi. Nah, jadi multimedia di sini tuh bukan hanya juga berupa media yang berbasis teknologi, tapi juga sebenarnya alat apa sih yang bisa dipakai gitu kan untuk naruh materi di situ. Jadi papan tulis pun sebenarnya juga perangkat papan tulis pun juga sebenarnya bisa masuk ke dalam multimedia. Jadi papan tulis digital ya. Terus guru akan nulis di situ gitu secara real time. Nah, biasanya kalau tulisannya banyak pasti kan papan tulisnya penuh dan perlu waktu untuk menghapus lagi dan atau ngatur-ngatur tulisannya lagi gitu. Jadi itu ya text time juga. Nah, terus juga kalau guru itu mengembangkan buku, ya bukunya bisa aja ya sama aja kayak buku cetak gitu, tapi misalnya buku digital ya sama aja gitu ya. Mereka harus baca juga gitu kan. Nah, ya ini sumbernya bersifatnya statis juga gitu, walaupun dia bukunya digital. Nah, dengan melihat gangguan yang mungkin timbul dengan menggunakan pembelajaran konvensional, maka pembelajaran berbasis multimedia merupakan salah satu jalan keluar untuk membantu pendidik mengolah kelas. Oke, sorry. Sepertinya saya salah menangkap maksudnya ini yang tadi itu adalah proses belajar yang gangguan proses belajar di kelas konvensional ya. Mungkin ya. Iya. Jadi kalau misalnya nggak pakai multimedia, mungkin akan ada gangguan yang seperti ini. Gitu. Tapi walaupun seperti itu, sebenarnya yang saya jelaskan tadi, dengan menggunakan multimedia pun juga sebenarnya bisa aja hal ini sama terjadi juga gitu. Ya. Nah kalau misalnya pembelajaran di kelas konvensional itu yang tanpa multimedia, ya ini bisa terjadi gangguannya ya. Jadi karena banyak siswa, maka si guru itu kan nggak bisa ngontrol semua siswa ya sambil ngejelasin. Terus apalagi kalau misalnya ruangan kelasnya itu tuh ya berdekatan atau bersebelahan gitu. Jadi guru kalau ngejelasin dengan suara yang lantang bisa aja malah menimbulkan bising untuk kelas yang lain gitu. Nah, terus bisa juga ini ya papan tulis. Ini maksudnya berarti papan tulis yang biasa di depan kelas itu ya. Kalau misalnya guru menggunakan media papan tulis aja, ini kan berarti guru harus nulis lewat apa ya? Guru itu nulis di depan siswa, terus dia hanya menghadap di papan tulis, sementara siswanya di belakang. Ini juga bisa sih ya mengganggu proses pembelajaran karena ya guru hanya terpakunya di papan tulis saja gitu ya, bukan di siswa di belakang. Nah, terus juga kalau misalnya yang dipakai itu medianya hanya buku aja, jadi ya siswanya baca buku gitu dan kegiatannya itu ya kegiatan yang tidak interaktif. Oke, terus jadi harapannya multimedia itu bisa dipakai untuk mengurangi tadi ya gangguan-gangguan tadi. Nah, jadi sebenarnya kayak pemerintah atau kayak pendidikan di Indonesia pun sebenarnya sudah ada produk untuk siswa-siswa gitu ya secara digital.
ya kayak semacam perpustakaan digital gitu ya, ataupun kayak multimedia yang lain yang bisa disajikan atau bisa diberikan ke siswa ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan aplikasinya ya, misalnya persentase gitu ya. Aplikasi presentasi ini tuh ya macam-macam ya, programnya apa aja. Ada Microsoft Word, ada Canva, ada mungkin aplikasi lain. Terus menggunakan komputer, ya kalau misalnya pembelajarannya itu di lab komputer, tentunya sekolahnya kan punya fasilitas yang bagus ya. Ini bagus juga gitu untuk siswa belajar di depan komputer satu-satu gitu ya. Mereka misalnya disediakan games pembelajaran, terus mereka main itu, tapi sebenarnya mereka itu ya misalnya ngerjain soal, tapi dalam bentuk permainan gitu. Itu juga bagus ya untuk membuat suasana belajar itu nggak monoton. Ya, jadi ada unsur hiburannya di situ. Selain itu juga ada unsur pendidikannya juga. Terus ini apa ya, interaktif, jadi aplikasi interaktif. Coba kita lihat di sini mode drill dalam CBI Computer Based Instruction pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. Mungkin maksudnya seperti kayak siswa itu diberikan apa ya, kayak replika gitu ya, replika atau tiruan objek yang sudah dirancang sebelumnya. Jadi mereka nggak mengamati objeknya langsung, tapi objek itu tuh dibikin dulu, terus nanti dipakai di kelas. Jadi hampir mendekati objek sebenarnya. Terus ada mode tutorial. Jadi program CB ini Computer Based Instruction merupakan program pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan perangkat lunak berupa program komputer yang berisi materi. Metode ini mengikuti pengajaran berprogram tipe branching, yaitu informasi atau mata pelajaran disajikan dalam unit-unit kecil lalu disusul dengan pertanyaan. Respon siswa dianalisis oleh komputer, diperbandingkan dengan jawaban yang diintegrasikan oleh penulis program dan umpan baliknya yang benar diberikan. Program ini juga menuntut siswa untuk mengaplikasikan ide dan pengetahuan yang dimilikinya secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin seperti kayak guru itu membuat program atau aplikasi yang mana siswa itu bisa belajar sesuai progresnya gitu. Jadi dia misalnya belajar berapa unit ya, 10 unit lah misalnya. Nah, mereka harus misalnya ada placement test gitu atau tes awal. Jadi ketika mereka itu mengerjakan tes itu, mereka akan dapat hasil bahwa mereka itu sebenarnya misalnya bisa lompat ke unit langsung ke 4 gitu. Jadi ada yang misalnya kemampuan siswa itu dia nggak usah belajar unit 1 sampai 3, tapi dia udah bisa langsung ke unit 4 gitu. Jadi sesuai dengan kompetensinya. Tapi ada juga misalnya yang diinstruksikannya ya udah nggak usah pakai placement test, mulai dari unit 1 semua gitu. Jadi nanti berjenjang gitu, unit 1, terus nanti mereka belajar, ada materi, terus ada soal. Nah, terus nanti langsung dapat hasilnya real time gitu setelah mengerjakan soal. Terus nanti mereka akan ya tergantung, kalau mereka skornya di atas KKM mereka bisa lanjut, tapi mereka harus tahu perbaikan dari kesalahan mereka gitu ya. Atau misalnya kalau yang nggak lolos KKM mereka harus ngulang gitu ya materi unit satunya lagi gitu. Oke, sekarang model simulasi. Model simulasi ini merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. Ini hampir mirip dengan drill ya, kalau dari bacaannya gitu. Tapi kalau simulasi di sini berarti sebenarnya kayak guru itu mungkin jadi developer ya, dia ngembangin kayak program yang itu nanti bisa dipakai oleh siswa yang mereka sendiri tuh kayak bisa melakukan
sesuatu di situ gitu. Jadi disimulasikan gitu. Kalau mode drill ini mungkin hanya sebatas diamati kah gitu ya, atau diobservasi. Tapi kalau simulasi di sini mungkin si siswanya itu yang melakukan sesuatu dari program tiruan itu ya. Terus kalau model games ya berarti ada permainan di situ ya yang dipakai di pembelajaran. Terus ini telekonferensi sekarang pasti sudah sering dipakai ya, apalagi kalau kemarin pandemi semuanya pakai aplikasi Zoom atau Google Meet atau WhatsApp group gitu ya. Jadi ada interaksi antara guru dan siswa, tidak di kelas langsung, di rumah masing-masing mungkin, tapi mereka tetap masuk kelas, tapi kelas online gitu. Jadi menggunakan telekonferensi gitu ya. Terus tadi video pembelajaran ya. Terus internet ini adalah mungkin kewajiban sekarang. Jadi internet itu sudah barang yang sangat murah ya untuk kita, karena ya internet itulah yang menjembatani antara kita sendiri dengan informasi yang kita mau akses. Terus keuntungan ya yang menggunakan multimedia pembelajaran itu lebih inovatif dan interaktif pastinya. Pengajar itu dituntut untuk punya inovasi ya, untuk mencari apalagi sih gitu ya media yang bisa dipakai untuk di kelas. Terus mereka juga pasti akan latihan gitu ya untuk menggabungkan ya unsur-unsur dari media tersebut. Terus menambah motivasi siswa harapannya ya untuk belajar karena medianya menarik. Terus tentunya juga sebenarnya untuk menjembatani antara materi yang akan dipahami dengan objek dalam materi itu gitu. Jadi semakin dekat dengan objeknya, maka visualisasi materi di media itu semakin berhasil sebenarnya. Terus sebenarnya siswa pun juga bisa belajar mandiri ya tanpa adanya guru gitu. Jadi dia bisa belajar kapanpun, dimanapun, di rumah, di luar dari kelas gitu. Mereka bisa belajar mandiri kalau media itu sudah merepresentasikan pengalaman belajar yang diinginkan gitu ya oleh gurunya. Jadi guru itu nggak terlalu sulit sebenarnya untuk mengawasi siswa kalau misalnya medianya itu sudah tepat untuk siswa tersebut. Nah, itu ya, jadi tidak ada sekarang keterbatasan waktu untuk belajar untuk multimedia yang mungkin khusus lebih ke internet gitu ya, karena siswa itu bisa belajar dimanapun, kapanpun gitu, dia bisa belajar dengan kecepatan apapun yang dia mau gitu ya. Terus dia bisa belajar di urutan materi yang mana yang dia sukai dulu kah, atau yang dia sukai, atau yang mudah dulu atau yang sulit dulu, itu tergantung siswanya. Jadi sebenarnya tergantung yaitu ya kemandirian siswa. Jadi awareness siswa terhadap pentingnya belajar ya. Dan sebenarnya juga walaupun ini mudah untuk siswa, tapi guru juga harus bisa tetap mengawasi apa sih yang dipelajari oleh siswa. Apakah materi yang dipelajari oleh siswa atau sumber yang dipelajari oleh siswa itu tuh akurat juga gitu ya. Karena tidak semua sumber belajar yang ada di internet itu mungkin benar ya atau korek untuk mereka. Jadi itu juga tantangan sebenarnya oleh guru, dan ini juga bisa dikatakan sebagai kesulitan ya, karena walaupun ada kelebihan tadi, maka tentu pasti akan memunculkan kesulitan atau kekurangan ya. Ya dari segi misalnya pengawasan guru yang harus lebih sering lagi, terus juga guru itu harus lebih up to date lagi dibandingkan siswa sebenarnya gitu. Jadi guru itu tahu gitu, mungkin ada siswa yang menyembunyikan sesuatu gitu ya. Kalau misalnya gurunya kudet ya sulit gitu ya untuk secara transparansi siswa transparansi apa yang dilihat siswa itu. Terus komunikasi juga sih antara guru dan siswa. Jadi bisa aja siswanya pandang enteng gitu sama guru karena dia sudah merasa ya saya sudah bisa belajar sendiri gitu. Jadi akhirnya kemampuan sosialnya dia juga akan tidak berkembang kalau misalnya dia punya pola pikir seperti itu, sehingga harus ada kayak
ini ya, harus ada keseimbangan antara dia belajar sendiri dengan belajar di kelas gitu ya, belajar sosial dengan teman-temannya. Mungkin itu untuk pembelajaran berbasis multimedia.